Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, selamat pagi dan salam sehat. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Mudah-mudahan anak-anak senantiasa dalam keadaan yang sehat dan selalu semangat. Hari ini kita akan kembali belajar tematik dengan fokus SPDP dengan materi reklame. Apa yang dimaksud dengan reklame? Reklame adalah cara untuk mempromosikan atau memperkenalkan suatu produk, jasa, atau kegiatan tertentu pada masyarakat. Reklame sengaja dibuat dengan gambar dan kata-kata yang menarik supaya dapat menarik perhatian orang lain. Nah, berdasarkan tujuannya, reklame dibedakan menjadi dua macam. Ada reklame komersial dan reklame non-komersial. Reklame komersial adalah reklame yang memiliki tujuan untuk mencari keuntungan materi atau profit. Sedangkan reklame yang tidak bertujuan untuk mencari keuntungan itu disebut reklame non-komersial. Sedangkan reklame berdasarkan sifatnya dibedakan menjadi tiga macam. Ada reklame peringatan, reklame permintaan, dan reklame penerangan. Yang terakhir, reklame berdasarkan media penyampaiannya dibedakan menjadi tiga macam. Ada reklame audio, reklame visual, dan reklame audiovisual. Reklame audio adalah reklame yang disebarkan melalui media suara saja. Contohnya, reklame yang disiarkan melalui siaran radio. Reklame visual berarti reklame disebarkan melalui media gambar. Contohnya ada poster, baliho, buklet, kemudian dan banyak lagi yang lainnya. Sedangkan reklame audiovisual adalah kolaborasi antara reklame yang disebarkan melalui suara dan gambar. Contohnya reklame yang disiarkan melalui siaran televisi, internet, atau channel YouTube. Nah, sekarang kita pelajari ya bentuk-bentuk reklame visual. Seperti yang sudah anak-anak pahami tadi bahwa reklame visual berarti reklame yang ditampilkan dalam media cetak. Yang pertama ada poster. Poster adalah jenis reklame visual berbentuk gambar dan tulisan yang berukuran agak besar sehingga memudahkan untuk dibaca pesan reklamenya. Poster biasanya dipasang di tempat umum yang mudah dilihat orang. Anak-anak bisa melihat contohnya poster penerimaan peserta didik baru yang ada di depan kelas 6 di sekolah kita. Yang kedua ada spanduk. Spanduk adalah reklame yang memuat informasi reklame komersial atau non-komersial yang dibuat secara ringkas, padat, dan jelas menggunakan kain atau sejenisnya yang dibentangkan di antara dua tiang di tempat strategis dan ramai. Anak-anak bisa lihat contohnya. Yang sebelah kanan adalah spanduk penerimaan mahasiswa baru termasuk reklame komersial. Dan yang di bawah itu adalah termasuk reklame non-komersial. Yang ketiga ada brosur. Anak-anak masih ingat kan? Ibu pernah membagikan brosur penerimaan peserta didik baru dari SMP IT Hidayah. Nah, itulah yang disebut dengan brosur anak-anak. Brosur merupakan reklame yang dibuat pada selembar kertas dengan isi informasi lebih rinci dan jelas, disampaikan dengan cara disebarluaskan secara langsung agar dibaca dan dipahami oleh konsumen atau target. Ketika anak-anak membaca kemarin, anak-anak menemukan informasi tentang kegiatan belajar apa saja yang ada di SMP IT Hidayah. Ada kegiatan ekstrakurikuler, bahkan ada rincian biaya sekolahnya juga. Yang keempat ada selebaran. Pertanyaannya, apakah anak-anak pernah mengikuti kegiatan jalan sehat, sepeda santai, atau kegiatan lomba mungkin? Nah, salah satunya bisa jadi informasi itu kalian dapatkan melalui selebaran. Apa itu selebaran? Selebaran adalah lembaran kertas berukuran kecil mengandung pesan tercetak untuk disebarkan secara umum sebagai informasi mengenai suatu hal atau peristiwa atau event tertentu. Contohnya seperti yang ada di gambar, ada acara Jalan Sehat Gerbang, Gerakan Mengenal Bank, atau kegiatan lomba kreasi TPA yang ada di gambar bawah itu. Yang kelima ada logo. Nah, gambar-gambar itu pasti anak-anak sudah sangat familiar ya anak-anak. Karena itu adalah contoh-contoh dari logo.
Logo merupakan reklame berbentuk gambar yang digunakan sebagai simbol atau lambang sebuah produk maupun barang. Yuk kita kenali logo-logo yang ada di contoh. Dari yang paling atas itu adalah logo pemerintahan Kabupaten Klaten. Di bawahnya dengan tulisan Tutwuri Handayani itu adalah logo Kementerian Pendidikan Republik Indonesia. Wings itu adalah logo dari perusahaan Wings. Kemudian di sebelahnya ada Sriwijaya Air, itu berarti logo dari maskapai penerbangan yang ada di Indonesia yang bernama Sriwijaya Air. Sedangkan yang paling ujung kiri itu adalah logo sekolahan kita, SD Negeri 1 Ndanguran. Selanjutnya ada baliho. Anak-anak pernah kan melihat reklame yang sangat besar yang ada di pinggir jalan atau di perlintasan lampu lalu lintas di pinggir? Nah, itu namanya baliho anak-anak. Baliho adalah jenis reklame yang berisi gambar atau tulisan menarik dan informatif dengan ukuran yang besar, ditempatkan di tempat umum dan strategis menggunakan tiang besar dan kuat dan bersifat semi permanen. Karena baliho ukurannya sangat besar, biasanya tongkat penyangganya itu terbuat dari besi agar semakin kuat dan kokoh. Yang terakhir, kita akan mengenal embalase. Pernah tidak anak-anak memperhatikan bungkus makanan ketika anak-anak sedang jajan? Nah, itu namanya embalase. Embalase adalah jenis reklame visual yang terdapat pada kemasan atau pembungkus hasil produk yang diperdagangkan. Kemasan produk mempunyai dua fungsi, sebagai pembungkus atau pelindung barang produk. Selain itu juga dapat difungsikan sebagai pemberitahuan kepada konsumen. Contohnya, embalase produk Royco itu berfungsi untuk melindungi produk micin yang ada di dalamnya supaya tidak terkontaminasi bakteri atau terkena radikal bebas. Selain itu, dari embalase anak-anak juga bisa melihat bahwa produknya itu memiliki gambar yang menarik sehingga menarik konsumen untuk membelinya. Demikianlah pembelajaran tentang reklame pada hari ini. Mudah-mudahan penjelasan bisa memudahkan anak-anak dalam belajar. Salam sehat dan tetap bahagia. Untuk tugasnya, Bu Guru akan menyampaikan Google Form yang akan disampaikan melalui grup kelas kalian. Demikian, tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan. Jangan lupa untuk senantiasa membantu orang tua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.